Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirasto dari kelas 3C ingin menjelaskan tentang hafalan obat golongan asma. Yang pertama ialah golongan anti alergika. Asma ini disebabkan oleh debu atau benda kecil yang menyebabkan asma. Merek dagang dari ini adalah Kromoglikat dengan posologi inhalasinya 5 mg dengan dosis dewasa yaitu 200 mg 4 kali sehari dan anak 100 mg 1 kali sehari. Lalu mekanisme kerjanya sebagai stabilator mast cell sehingga menghalangi pelepasan histamin, serotonin pada waktu terjadi reaksi antigen body. Lalu indikasi dari obat Kromoglikat ini ialah profilaksis asma bronkial. Lalu kontraindikasinya ialah hipersensitif dengan efek samping obat yaitu iritasi tenggorokan ringan, napas berbau, dan mual. Lalu yang kedua ialah golongan bronkodilator yaitu melebarkan saluran nafas. Yang pertama ialah derivat adrenergic yaitu merek dagangnya salbutamol. Terus ada Ventolin-Nebules yang jenisnya inhaler dan vial, lalu Combifen dengan sediaan vial. Lalu posologinya salbutamol 2 mg untuk dosisnya anak 3-4 kali sehari 1/4 sampai setengah tablet. Lalu untuk dewasa 3-4 kali sehari 2 tablet. Dengan mekanisme kerjanya yaitu bekerja sebagai bronkodilator yang dapat melebarkan saluran nafas dan meningkatkan aliran udara yang masuk melalui bronkial. Indikasi dari obat ini ialah asma bronkial dan bronkitis kronik. Lalu kontraindikasinya ialah hipersensitivitas. Lalu efek samping obat ini ialah kejang otot, tremor, takikardia, sakit kepala, dan ketegangan. Lalu selanjutnya ada dengan merek dagang Asterin, masih sama dengan yang tadi golongan bronkodilator dengan posologi 2,5 mg, lalu dosisnya 2,5 mg sampai 3 mg 3 kali sehari. Lalu mekanisme kerja dari obat ini ialah bekerja sebagai bronkodilator yang dapat melebarkan saluran nafas sehingga udara bisa lebih lancar keluar masuk paru-paru. Indikasi dari obat ini ialah asma bronkial dan bronkitis kronik. Kontraindikasi dari obat ini ialah hipersensitif, sedangkan efek samping obat ini ialah jantung berdebar, gugup, sakit kepala, dan kram otot. Lalu ada derivat antikolinergik. Yang pertama ialah ipratomium bromid dengan merek dagang Atrofen dan Midarto. Dengan posologinya 2,5 mg. Dosisnya untuk inhalasi aerosol 2 inhalasi 4 kali sehari, lalu inhalasi semprot 1 inhalasi 4 kali sehari. Mekanisme dari obat ini ialah menghambat reseptor kolinergik muskarinik sehingga terjadi penurunan di CGMP. Indikasi dari obat ini ialah bronkospasme, lalu kontraindikasinya hipersensitif, sedangkan efek samping obatnya ialah kering di bagian mulut, gatal di tenggorokan, rasa tidak enak di mulut. Lalu ada derivat santin yaitu theophylline dengan merek dagang Bronsolvan dan Retapil dengan posologi 130 mg dan 300 mg. Dosis obat theophylline ini 2 kali sehari 1 kaplet pagi dan malam dengan mekanisme kerja mengendurkan otot dalam saluran penapasan serta mengurangi saluran napas penapasan terhadap rangsangan dari luar. Lalu indikasi dari obat ini adalah bronkospasme akut dan kronik. Kontraindikasi dari obat theophylline ini hipersensitif serta efek samping obat ini gangguan sistem saraf pusat, diare, mual muntah, tremor, gangguan irama jantung. Lalu ada golongan antihistaminika yang menghambat reseptor histamin 1. Yaitu yang pertama ialah ketotifen dengan merek dagang Astiven Profilas dengan posologinya 1 mg. Dosisnya untuk umur 3 sampai lebih dari 3 tahun 1 mg 2 kali sehari,
Mekanisme kerjanya dengan memblokir reseptor histamin dan menstabilisasi mast sel. Indikasi dari obat ini profilaksia asma bronkial karena alergi. Kontraindikasinya tidak dianjurkan untuk usia di bawah 3 tahun, lalu efek samping obat ini mengantuk, mulut kering, pusing, kenaikan berat badan. Lalu ada Oscatomida dengan merek dagang Tinset dan Oxtin dengan posologinya 30 mg, dosisnya untuk dewasa 30 mg, lalu untuk anak-anak 0,5 mg per kilogram berat badan, diberikan 2 kali sehari. Mekanisme kerjanya memblokir reseptor histamin 1, yakni mencegah efek bronkokonstriksinya. Lalu indikasinya untuk pencegahan pengobatan gangguan akibat alergi, terutama rinitis, asma ekstensik, urkaria, biduran kaligata, kronis, konjungtivitas, folikular, alergi makan, dan dermatitis atopik. Kontraindikasi dari obat ini ialah hipersensitivitas terhadap oksikodon dan komponen lain dalam sediaan obat. Lalu efek samping obat ini ialah pusing, tekanan darah rendah, lemah, otot, koordinasi buruk, mual muntah, diare atau sembelit, mimpi buruk, mulut kering, peningkatan nafsu makan. Lalu yang keempat ialah golongan kortikosteroid, yaitu metilprednisolon dengan merek dagang Remavar. Dengan posologinya terdapat 3 posologi, 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Dengan dosis dewasa dan anak lebih dari 12 tahun, 4-48 mg tergantung dari jenis berat penyakitnya. Mekanisme kerjanya menekan sistem imun sehingga tubuh tidak dapat melepas senyawa kimia yang memicu terjadinya peradangan pada saluran pernapasan. Lalu indikasi dari obat ini ialah asma bronkial, radang bagian pada saluran pernapasan. Lalu kontraindikasinya tokak duodenum, peptik, serta pasien yang hipersensitif terhadap obat ini. Lalu efek samping obat ini ialah gastrointestinal atau GI, serta dispepsia. Lalu yang terakhir adalah dexamethasone, masih dengan golongan kortikosteroid dengan merek dagang Carbidu, posologinya 0,5 dan 0,75, lalu dosisnya 0,5 mg sampai 9 mg dalam dosis terbagi dengan penurunan bertahap. Mekanisme kerjanya menghambat pembentukan antibodi megatonis kerja histamin. Indikasi obat ini ialah mengatasi gejala inflamasi akut, asma bronkial. Lalu kontraindikasinya tukak lambung, gangguan fungsi ginjal. Lalu efek samping obat ini ialah saluran pencernaan dan dermatologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.